Saat ini, mayoritas rumah di Indonesia mengalirkan air limbah rumah tangga hasil dari kegiatan cuci-mencuci langsung ke solokan ataupun badan air lain yang ada di sekitarnya tanpa proses pengolahan terlebih dahulu. Air limbah jenis ini, yang disebut juga sebagai grey water, mempunyai kandungan organik yang tinggi, misalnya minyak dan lemak, dan juga kandungan kimia lainnya. Bila disalurkan langsung ke badan air seperti selokan dan air sungai, airnya berpotensi tercemar. Penguraian senyawa kimia yang ada di grey water ini membuat air menjadi coklat atau hitam dan berbau tidak enak. Dengan kualitas air yang buruk ini, makhluk hidup di air bisa mati dan juga menjadi sumber penyakit ke masyarakat. Nah, kalau berlangsung terus-menerus, keadaan ini dapat merusak kualitas air di sungai sebagai muara dari selokan di sekitar rumah dan menjadi permasalahan lingkungan yang kronis dan ngerembet kemana-mana. Di episode kali ini, aku ngobrol-ngobrol sama Cinta, founder dari Purefil, sebuah brand pembersih lokal yang diciptakan dengan formula khusus agar lebih ramah lingkungan. Cinta itu bikin launching brand ini dan menjalankan bisnis di Indonesia all the way remotely dari Prancis loh. Yuk dengerin ceritanya. Cinta, how are you? I'm great. How are you? Good. So, thank you for joining us here in Clinomic Radio. Kenalan dulu dong nih sama teman-teman. Tell us about you, your background, everything. Aku founder dari Purefil yang membuat sabun-sabun pembersih rumah tangga dengan bahan-bahan yang natural. Dan aku kebetulan tinggal di Prancis gitu. Jadi sudah 6 tahun tinggal di Prancis. Boleh nggak sih ceritain kehidupan kamu sehari-hari di Prancis tuh kayak gimana ya? Is it easier to live more sustainably there? Apakah generally orang-orang di sana tuh udah lebih conscious kah terhadap lingkungan? Iya, jadi aku nih udah tinggal di Prancis kan udah hampir 6 tahun ya. Dan di sana aku kerja di bagian marketing sih. Aku kerja di agency, creative agency gitu. Dan memang selama aku tinggal di Prancis itu selama 6 tahun aku berusaha untuk hidup lebih sustainable, berusaha lebih sadar terhadap lingkungan gitu sih. Jadi aku memang membeli produk-produk yang aku gunakan sehari-hari pun produk-produk yang sudah aku cek bahan-bahannya, dan aku berusaha juga membeli dari brand-brand yang memang sudah klaim sustainable. Produk-produk dan brand-brand seperti ini di Eropa tuh di Prancis memang sudah banyak banget gitu. Jadi memang untuk cari alternatif yang seperti itu tuh sangat mudah gitu. Jadi memang aku nggak kesulitan sih untuk mencari produk-produk seperti ini. Dan orang-orang di sana memang orang Eropa kan memang lebih care terhadap lingkungan gitu ya. Jadi memang banyak banget orang-orang yang conscious terhadap produk jenis apa yang mereka beli, bahan-bahannya seperti apa gitu. Jadi itu udah banyak banget gitu. Jadi aku pun nggak kesulitan untuk mencari teman yang sama-sama eco-friendly gitu sih. Kamu kan pernah cerita juga nih, you work at a creative agency, terus kerja dan menetap juga di Perancis. Tapi kok sekarang nih bisa tiba-tiba kepikiran untuk launching Purefil gitu, which is a sustainable cleaning products, dan di Indonesia pula gitu. Itu gimana ceritanya? And can you please tell us your thought process gitu? Apa sih yang ada di pikiran kamu sampai akhirnya memutuskan untuk merintis brand ini, setting up a business, manufacturing a product dari Prancis ke Indonesia gitu? What was the story behind that? Iya, memang ini agak random banget sih ya tiba-tiba bikin. Padahal aku nggak tinggal juga di Indonesia gitu. Tapi memang dari pengalaman aku tinggal di Prancis itu sih yang mulai ketika aku sering pulang gitu ke Indonesia, dan aku berusaha nyari produk-produk yang, karena kan memang aku hidupnya mulai eco-friendly gitu kan, dan aku mencoba cari produk-produk alternatif yang seperti itu tuh lumayan susah gitu di Indonesia. Dan ketika aku ke supermarket pun misalnya membeli deterjen, itu pun aku bahkan nggak tahu bahannya tuh apa gitu, karena kalau di Prancis itu tuh semua bahan tuh harus di list gitu di kemasan produk. Sementara di Indonesia itu tidak ada transparansi yang seperti itu. Jadi aku pun produk-produk yang aku beli aku nggak tahu isinya apa gitu. Dan itu sih yang aku mulai berpikir kayak sepertinya tuh harus mulai gitu untuk produk-produk yang sustainable tuh hadir di Indonesia tuh harus ada yang memulai gitu. Dan aku lihat sudah mulai banyak ya produk-produk yang eco-friendly gitu. Jadi memang aku memutuskan untuk terjun membuat brand ini karena memang aku mau membawa brand-brand yang aku
apa ya, yang aku konsumsi juga di Prancis gitu, aku pengen bawa itu ke Indonesia gitu, karena aku mau men-share apa ya, awareness yang sama dari di Prancis ke Indonesia, dan aku pengen apa ya, aku pengen orang-orang juga merasa apa ya, punya alternatif yang sama dengan apa yang aku miliki di Prancis gitu sih. Jadi kenapa itu aku akhirnya memutuskan untuk membuat tea refill di Indonesia. Interesting. So, ini kalau misalnya kita lihat tagline-nya si Purifil ini kan ya di Instagramnya. So, tema besarnya adalah you guys are natural home care, eco-conscious, plant-based, cruelty-free, safe and effective, green alternative, non-toxic, biodegradable gitu nih. Jadi ini nih tagline-tagline-nya yang diangkat sama Purifil kan. So, Betul, betul. sebenarnya kita kan udah lumayan sering denger nih jargon-jargon ini gitu, tapi maybe there's a lot of us yang sebenarnya juga nggak paham benar gitu artinya apa sih jargon-jargon ini, and maybe you can share kayak what does it take for a business, at least from your own experience ya Mbak Cinta, to be able to put these claims forward as part of your branding gitu, dan what do you think this is important? Iya, jadi memang jargon-jargon yang tadi Kadinia sebutkan itu memang sudah aku lihat sih udah mulai banyak ya. Jadi memang brand-brand yang menawarkan produk-produk yang eco-friendly itu menurut aku tuh penting banget untuk brand-brand seperti ini untuk to be able to say that their products is non-toxic, biodegradable. Itu penting banget dimulai dari ingredients-nya gitu sih. Jadi yang paling penting untuk sebuah brand untuk bisa menyebutkan apa ya, jargon-jargon itu tuh pasti dimulai dari ingredients-nya. Jadi dari ingredients-nya kenapa plant-based dan bukan petroleum itu karena memang plant-based yang lebih natural dan tidak berbahaya untuk lingkungan gitu kan. Jadi mulai dari apa ya, itu mulai dari pemilihan bahan, lalu kemasan sampai bagaimana kita transportasi produk dari pabrik ke konsumen atau distributor itu sampai di tangannya konsumen, itu semua harus dipikirkan. Untuk sebagai brand yang apa ya, yang sustainable tuh semua proses itu tuh harus dipikirkan gitu. Jadi bagaimana manufacturingnya, apakah manufacturingnya itu menggunakan bahan-bahan yang natural, plant based, apakah diproduksinya juga secara ethical production. Jadi bukan apa ya, bukan pabrikan yang tidak apa ya, tidak mementingkan unsur-unsur secara manusia, tapi juga SDM dan SDA-nya. Jadi itu semua harus dipikirkan gitu sih kalau untuk sebuah brand, bagaimana kita bisa mengklaim jargon-jargon ini gitu. Dan apa ya, to be able to say that we are green alternative, itu sih yang paling penting. Kita harus make sure gitu kalau memang bahan-bahan yang kita gunakan itu tidak berbahaya untuk lingkungan. Jadi memang kita harus mempelajari juga mulai dari bahan-bahannya, kandungannya apa, bagaimana si bahan itu dibuat gitu. Jadi bagaimana dia sourcingnya, apakah dari tumbuhannya dari mana. Jadi itu semua sih yang memang harus dipikirkan. Jadi nggak cuma apa ya, nggak mudah gitu untuk sebuah bisnis untuk bilang kita tuh eco-friendly ya gitu. Jadi nggak semudah itu. Jadi memang harus dipikirkan mulai dari productionnya, bagaimana sourcing materialnya sampai ke tangan konsumen, itu semua harus apa ya, harus dipikirkan gitu sih. Jadi memang nggak mudah ya. Dan apa sih maksudnya gitu kalau yang eco-conscious gitu, plant-based tuh maksudnya apa sih, kita sering dengar tapi memang banyak yang belum ngerti. Ini penting banget buat orang Indonesia karena apa ya, di Indonesia sendiri kalau yang aku lihat memang awareness untuk lingkungan dari bahan-bahannya aja, dari ingredients-nya aja tuh masih belum banyak yang aware gitu. Oke, kita mulai mengurangi plastik, tapi apakah bahan-bahannya itu sendiri apakah bahan-bahan itu sendiri sehat untuk lingkungan, apa sehat untuk kulit kita gitu, itu belum sampai ke tahap itu gitu. Jadi eco conscious tuh nggak cuma dari segi kemasan, tapi dari keseluruhan proses itu sih, keseluruhan produk itu, mulai dari produksinya sampai ke tangan kita sebagai konsumen, itu kita harus tahu, dan kita harus tahu bagaimana brand itu memproduksinya secara bertanggung jawab gitu sih. I see. So Cinta juga pernah ceritakan kayak proses pembuatan dan the whole creation proses si brand Purifil itu, it took you like nggak sebulan 2 bulan tapi hampir setahun ya, atau setahun lebih nih.
Karena balik lagi yang tadi Cinta juga cerita, it's not an easy thing to do gitu. Nah, mungkin selama setahun persiapan sampai akhirnya bisa launching si produk Purifil ini tuh, what happened during that period? Mungkin kayak bisa sebutin gitu hal yang paling memorable, 3 hal gitu, maybe the ups and down, atau atau cerita-cerita menarik nih yang maybe like 3 things yang paling memorable banget nih selama setahun persiapan launching ini. I don't know, maybe from your research, the formulations, atau ngurus perizinan BPOM-nya dan sebagainya. Mungkin apa nih yang bisa diceritain ke kita? Iya, jadi memang ini lama banget ya proyeknya, sampai aku tuh sampai mikir ini kok nggak launching gitu, saking lamanya. Kita memang prosesnya tuh setahun lebih ya untuk membuat brand ini gitu. Jadi memang kita kita nggak mau juga asal launching, asal bikin sabun gitu, nggak begitu prosesnya gitu. Jadi karena kita mau memberikan produk yang memang benar-benar berkualitas dan sesuai dengan apa yang kami harapkan juga gitu. Jadi prosesnya tuh lama banget, dari mulai idenya pun aku bikin ide ini pun waktu aku di Prancis gitu kan, dan sebagai orang marketing gitu aku nggak punya aku nggak punya sama sekali background di bidang formulasi bahan-bahan sabun gitu kan, formulasi kimia. Jadi ketika aku menggodok ide ini tuh aku akhirnya meminta bantuan ke laboratorium di Prancis untuk membuat formulasi awalnya gitu. Jadi memang kita kerjasama dengan laboratorium di Prancis untuk ini loh yang aku mau tuh bahannya seperti ini, nanti hasilnya seperti ini. Nah kemudian si laboratorium Prancis ini yang membuat formulasinya sesuai dengan apa yang aku harapkan dengan bahan-bahan yang mereka suggest juga gitu. Jadi awalnya itu, terus prosesnya di Indonesia itu sih yang memakan waktu lama, karena memang harus karena kita memang memilih untuk jalur legal gitu. Jadi kita memang benar-benar ngikutin satu-satu prosesnya, mulai dari bikin company, mulai dari membuat mendaftarkan brand kami gitu, mencari nama gitu. Jadi memang semua register brand itu semua diurus secara legal gitu. Jadi itu sih yang agak beratnya gitu, dan itu kan nggak murah gitu ya, apalagi untuk UKM kan itu lumayan lumayan makan budget juga gitu. Jadi itu sih yang benar-benar kesulitan awalnya gitu. Kemudian ketika aku di Indonesia, aku mulai ada orang yang formulasi sabun kita kebetulan chemist gitu kan. Jadi kita memang nggak cuma orang kita memang mau produk Purifil ini dibuat secara bertanggung jawab dengan ahli kimia beneran gitu. Jadi nggak cuma orang asal kita ambil gitu kan. Jadi itu jadi mulai dari cari orangnya juga, terus kemudian formulasi yang kita bawa dari Prancis, gimana cara kita adaptasi di Indonesia dengan bahan-bahan yang kita sourcing dari Indonesia. Kemudian itu kan harus kita formulasi ulang, harus kita sempurnakan. Jadi itu sih yang makan waktu lama. Sampai kita tuh bikin resep itu kan, bikin formulasi itu bisa lebih dari 50 kali kita tes, kita campur-campur gitu sampai formulasinya sampai yang tepat gitu. Itu sih yang paling nggak mudah tuh sebenarnya si formulasinya, karena misalnya kita kan pakai essential oil gitu kan untuk si parfumnya gitu. Nah essential oil aja tuh kalau kebanyakan misalnya atau kedikitan itu kekentalannya, teksturnya beda gitu, kemudian warnanya berubah, entah jadi tidak transparan atau gimana. Itu kan, nah itu tuh yang paling susah itu sebenarnya si formulasinya gitu. Kemudian ada juga yang tadi kan Kak Dini mention urus BPOM gitu kan. Nah kalau di produk pembersih rumah tangga seperti sabun cuci piring atau deterjen, itu kita masuknya bukan BPOM tapi ke Kemenkes gitu. Jadi izin edarnya itu yang keluarin itu dari Kementerian Kesehatan. Nah itu juga itu sulit banget gitu. Jadi mulai kita bikin izin produksinya dulu gitu, kemudian izin produksinya juga memakan waktu berbulan-bulan, kemudian izin edarnya yang kita harus urus per produk gitu. Jadi beda parfum pun atau beda warna pun itu kita harus mengeluarkan izin edar yang baru gitu. Jadi itu sih yang kita kesulitannya dulu tuh, benar-benar memakan waktu lama sampai berbulan-bulan. Jadi itu kita kayak aduh nih kok lama banget ya gitu, sampai nggak keluar kayak gitu. Kita nggak bisa launching kayak ada aja gitu ya, masa ada aja maksudnya yang kita harus urusin, ternyata ini dulu, ternyata abis itu ini gitu. Jadi memang prosesnya tuh memakan waktu sangat lama, dan memang tidak semudah itu untuk membuat brand yang sesuai dengan yang kami harapkan gitu sih. Dan itu semua dikerjain pas lagi di Prancis.
Iya, jadi lagi di Prancis sih. Jadi memang, nah itu sih yang paling susahnya karena Luar aku biasa. kayak aku pun berkomunikasi dengan supplier tuh aku ngurusin dari Prancis gitu secara remote gitu, dan aku berkomunikasi dengan karyawan-karyawan aku yang maksudnya yang kemis-kemis aku juga itu kita secara online gitu dari jauh gitu. Jadi terima kasih kepada Zoom gitu ya. Ya memang itu sih yang susahnya ya memang, tapi ternyata bisa dikerjakan kok gitu. Iya, well that is very inspiring and encouraging ya Cinta, dan aku tuh jujur seneng banget kalau ketemu produk yang emang punya misi cuan lestari ya, kalau kita kan sebutnya cuan lestari ya, bisnis yang punya kepedulian lingkungan, tapi mereka juga conscious terhadap compliance-nya juga nih, karena kan mungkin karena aku background-nya hukum ya, jadi sebagai lawyer atau pengacara, I have like a very sweet spots gitu for products yang comply gitu dengan peraturan perundang-undangan gitu, karena emang bener ya kayak izin BPOM itu perlu penting, maksudnya bukan izin BPOM ya, izin perizinan, compliance terhadap perizinan baik BPOM maupun izin edar dari Kementerian Kesehatan untuk produk-produk yang banyak nih juga sebenarnya dipakai sama, ya maksudnya banyak yang dibikin-bikin juga kan sama UKM-UKM atau brand-brand independen lokal lainnya gitu. Itu sebenarnya penting banget gitu karena itu terkait dengan compliance peraturan gitu. Jadi kayak ada standar-standar yang harus dipenuhi. Kayak kalau nggak salah kamu juga punya lab sendiri kan ya Cinta, untuk bisa menyesuaikan dengan standar si izin edar dan Kementerian Kesehatan ini gitu. Dan emang aku sendiri juga ngerasa sayang banget sebenarnya kalau ada brand lokal yang bagus, yang packagingnya keren banget, tapi nggak ada izinnya gitu. Betul banget. Jadi seneng banget nih ketemu produk yang nggak cuman cuan lestari, peduli dengan lingkungan, tapi juga compliance secara regulatory-nya gitu. Iya. Nah, boleh nggak sih Cinta ceritain sebenarnya yang ngebedain produk kamu dengan produk konvensional pembersih lainnya tuh apa sih, dan emang sebenarnya produk konvensional yang lain itu tuh emang ngerusak lingkungan ya? I mean like, can you tell us more about it? Iya, jadi memang produk yang kita bawa, konsep yang kita bawa tuh memang baru banget di Indonesia. Kita tidak mentransportasi air. Jadi ini banyak banget yang nggak ngerti waktu aku jelaskan gitu. Ketika kita bawa produk ini ke Indonesia baru banget launching, itu banyak banget yang bertanya maksudnya apa sih? Kok nggak transportasi air gitu? Jadi gini, kalau misal ini sebenarnya bukan konsep yang baru yang aku invent gitu ya, bukan sama sekali enggak. Ini di luar negeri sebenarnya udah banyak banget brand-brand yang memang tidak mentransportasi air. Kenapa? Karena sebenarnya produk-produk konvensional, brand-brand konvensional itu sabun-sabun mereka tuh mengandung air sampai 90% gitu. Jadi yang konsumen beli itu sebenarnya hanya air, sisanya yang 10% itu bahan aktifnya, itu bahan sabunnya yang si surfaktan lah, builder dan segala macamnya. Nah, sebenarnya kan kita nggak perlu ya, menurut saya sendiri gitu, kita nggak perlu ngapain sih kita beli produk yang sebenarnya isinya air aja, sementara itu kan mulai dari produksi sampai transportasi ke distributor dan ke konsumen itu menggunakan tentunya transportasi itu tentunya membuang energi gitu. Jadi energi yang terbuang itu bukannya untuk mentransportasi produknya, tapi itu malah mentransportasi air doang gitu kan sebenarnya. Padahal air tuh ada di rumah, tinggal buka keran gitu kan. Untuk apa kita membuang energi hanya untuk mentransportasi air yang menghasilkan lebih banyak emisi karbon gitu. Jadi akhirnya kita ya udahlah, kita cut aja airnya, kita nggak usah transportasi air. Sebagai gantinya kita ngasih lebih banyak sih bahan aktifnya, karena kan yang paling penting itu justru si bahan aktifnya. Nah, bahan aktifnya ini kita buat lebih banyak, jadi sabun kita pun jauh lebih terkonsentrat gitu, jauh lebih banyak, dan malah jadi malah lebih hemat pun dalam penggunaannya gitu. Jadi memang lebih cuan lestari gitu ya kalau kata Klinomik. Nah, itu sih yang kita bawa ke Indonesia tuh, dengan kita mengkat air itu, kita tuh berhasil mengkat kemasan plastiknya pun sampai setengahnya, karena kalau kita isinya air kan berarti artinya kita membutuhkan lebih banyak kemasan plastik gitu kan untuk mentransportasi si air itu. Kalau kita cut airnya, ya udah, jadi kita kemasan itu benar-benar hanya untuk mengemas si bahan aktifnya gitu. Dan
Pertama sih yang topik, kalau bedanya Purefil dengan brand konvensional itu pasti yang dari segi kemasannya itu sih yang beda, karena kita konsepnya beda dengan si brand konvensional. Kemudian ada juga isu tentang si bahan-bahannya itu. Kenapa bahan-bahan yang brand-brand konvensional gunakan itu biasanya kenapa mereka pun bisa jual jauh lebih murah pun gitu, karena memang bahan-bahan yang digunakan itu bahan-bahan rata-rata dari petroleum base gitu. Jadi petroleum base itu jadi maksudnya turunan minyak bumi gitu yang dipakai. Nah, si surfaktan turunan minyak bumi inilah yang berbahaya, nggak cuma mulai dari produksinya yang tidak sustainable, tapi juga ketika si sabun itu menjadi limbah cair. Nah, limbah cair itu kan kita nggak sadar ya, kita buang aja gitu kan di rumah, padahal itu kan larinya ujung-ujungnya ke laut gitu kan. Nah, itulah yang berbahaya juga untuk si biota laut gitu. Kita nggak sadar gitu kan, padahal apa ya, nggak cuma biota laut aja sih, itu juga kan kontak dengan kulit kita. Itu bahan-bahannya tuh bahan-bahan yang digunakan brand-brand konvensional tuh biasanya iritan seperti SLS, paraben, parfum itu juga, terus EDTA, yaitu semua bahan-bahan itu yang tidak di list di kemasan mereka gitu. Itu padahal isinya itu gitu kan. Nah, itu yang berbahaya nggak cuma untuk kulit kita dan kesehatan, tapi juga untuk si biota laut gitu. Untuk kesehatan kita tuh mungkin sekarang kita nggak berasa gitu ya, tapi itu sebenarnya bisa memicu kanker gitu. Kemudian ya banyaklah isu-isu kesehatan lainnya yang sebenarnya mungkin bisa kita rasakan dalam 20 tahun ke depan gitu. Mungkin sekarang kita nggak berasa gitu ya, padahal itu bahaya banget gitu. Dan ketika si limbah cair itu jatuh ke laut, nah itu siang juga berbahaya nggak ya, itu juga mengganggu ekosistem laut, mengganggu kesehatan si ikan-ikan juga gitu. Jadi itu juga bisa merusak sistem kesehatan mereka, mulai dari hormon, insang, dan semuanya gitu sih. Jadi memang banyak banget yang sebenarnya kita nggak sadar, hal sekecil sabun gitu. Itu kan sabun kan kecil banget gitu ya. Hal sekecil sabun aja itu bisa merusak planet kita gitu. Jadi itu sih. And that is very an interesting thought ya, karena aku tuh nyadar ya selama 3 tahun mulai banyak bikin konten soal hidup peduli lingkungan, zero waste, sustainable lifestyle, untuk Klinomik sendiri itu baru nyadar banget bahwa sebenarnya yang banyak ngebahas soal sampah itu tuh udah banyak banget. Tapi yang ngebahas soal air, kayak limbah cair rumah tangga, hasil cuci piring, sisa-sisa mandi, laundry itu tuh jarang banget kan. Jadi kayak apalagi sekarang nih aku juga lagi mau bikin campaign soal air nih, lagi lihat-lihat nih teman-teman nih content creator yang banyak ngebahas air tuh siapa sih? Ternyata tuh jarang gitu. Ada sih beberapa tapi masih jarang banget karena lebih banyak yang ngebahas sampah, sampah plastik dan sebagainya ya. Padahal uh, air itu tuh juga sesuatu hal yang sangat penting dan sehari-hari banget pula gitu. Apalagi kan kita mandi pasti tiap hari dong gitu kan, laundry, cuci piring dan sebagainya gitu. Dan ternyata dampak lingkungan yang bisa dampak negatif terhadap lingkungan yang bisa dihasilkan dari kegiatan kita sehari-hari yang cuci-cuci pakai sabun itu tuh justru malah juga banyak banget ya, Cinta. Benar banget, benar banget. Dan itulah yang yang memang Purefil mau kedepankan, bahwa nggak cuma kemasan plastik loh masalah kita, tapi ingredients pun, bahan-bahan pun itu tuh ngaruh banget dan bisa merusak lingkungan, dan itu memang jarang banget dibahas. Dan itu sih yang mau kita kedepankan, bahwa emang nggak cuma kalau zaman sekarang kan banyak banget orang yang mulai conscious terhadap kosmetik apa yang mereka gunakan, bahan-bahan kosmetiknya mereka gitu kan, karena itu langsung banget memang ke kulitnya mereka gitu kan. Padahal sabun cuci kita pun sebenarnya ngaruh ke kulit kita, dan merusak lingkungan juga gitu. Jadi kenapa sih kita conscious terhadap kosmetik, padahal sabun kita pun yang kita buang sebagai limbah cair pun itu juga merusak lingkungan gitu. Kenapa kita nggak bisa conscious terhadap sabun-sabun kita juga yang kita gunakan itu sih. Dan emang bener banget, emang masih jarang banget yang membahas soal ini sih, soal apa sih, bahan-bahan yang polusi-polusi
berbahaya untuk laut gitu. Memang masih jarang banget itu. Jadi ini sih memang yang kita mau raise awareness juga terhadap ke masyarakat Indonesia juga itu sih. Mudah-mudahan sih dengan adanya Purefill, alternatif yang lebih ramah lingkungan juga makin tersedia buat teman-teman, dan akhirnya juga makin bisa shifted juga ya ke produk-produk ini gitu. Nah mungkin maybe last message nih, Kinta, why do you think people should shifting towards a more sustainable cleaning products gitu, compared to the conventional brand? Dan orang tuh kalau misalnya pengen tahu atau cari informasi lebih lanjut soal isu-isu ini tuh boleh kemana gitu? Do you have any suggestions for us that want to learn more about these issues? Ya tentunya kenapa sih hari ini kita mesti consider untuk memilih produk-produk atau brand-brand yang sustainable gitu, karena ini penting banget dan sudah saatnya untuk kita untuk aware terhadap semua yang kita pakai, semua yang kita gunakan gitu, nggak cuma produk-produk, tapi memang ini penting banget untuk kita take control of what we buy gitu. Jadi nggak cuma kemasannya, tapi juga mulai dari bahan-bahannya juga gitu. Itu udah saatnya kita melek terhadap keseluruhan produk yang kita beli, keseluruhan produk yang kita gunakan sehari-hari gitu. Karena nggak cuma ini berdampak terhadap kesehatan kita, kesehatan kulit kita, tapi ini juga berdampak kepada lingkungan, dan sudah bukan saatnya kita egois terhadap apa yang kita gunakan ya. Maksudnya yang kita gunakan sekarang mungkin nggak berpengaruh langsung ke kita, tapi 10 tahun 20 tahun ke depan itu akan berpengaruh ke anak kita, ke cucu kita gitu. Jadi kalau kita merusak lingkungan sekarang itu akan berpengaruh kepada mereka gitu. Jadi udah bukan saatnya kita egois terhadap diri kita sendiri. Jadi memang sudah penting buat kita untuk memilih brand-brand, produk-produk yang sustainable, eco-conscious, yang menjaga lingkungan gitu. Paling penting lagi sebenarnya adalah ya mungkin dengan belajar dari akun-akun seperti Clinomic gitu. Jadi belajar dari akun-akun yang platform-platform yang membawa isu-isu lingkungan, yang meningkatkan awareness terhadap lingkungan, membahas isu-isu lingkungan gitu. Dan udah mulai saatnya kita juga mungkin masuk ke dalam komunitas-komunitas yang eco-friendly untuk nggak cuma belajar, tapi juga tahu apa sih sebenarnya brand-brand mana yang bisa kita beli, brand-brand mana yang bisa ya nggak cuma dari brand, tapi maksudnya mungkin alternatif seperti misalnya dari nggak jauh-jauh, misalnya tisu sekali pakai kita ganti dengan kain gitu. Jadi mungkin bisa masuk ke komunitas-komunitas eco-friendly untuk mendapat tips-tips juga seperti itu gitu. Jadi memang sudah banyak banget sih untuk cara belajar bagaimana hidup lebih sustainable, dan memang sudah saatnya sih. Itu dia obrolan inspirasi Cuan Lestari kali ini. Pantengin terus untuk episode berikutnya di minggu depan ya. Oh ya, kalau kamu tertarik untuk berkolaborasi dengan Clinomic dan mensponsori salah satu episode di podcast Clinomic Radio ini, bisa langsung DM kami di Instagram ya. Yuk, dukung Cuan Lestari supaya makin mainstream di Indonesia.